Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, marilah kita buka pengajian kita dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita niatkan dengan yakin dalam hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk orang tua-tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, wal khusus al-walid Kiai Ahmad bin Yati Ilyas, Kiai Ilyas bin Sirin, para pendahulu Masjid Jami' Aftahul Khair, mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Fatihah kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit atau timpa musibah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk keluarga kita, anak istri kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabus salam. Adab memberi salam atau adab mengucapkan dan menjawab salam. Jadi anak-anak kita semenjak kecil itu udah harus diajarkan menyampaikan salam, ya. Lis-salami adabun fa'alal murabbi ay yurassikhaha fil walad. Jadi salam itu ada adab-adabnya, ya, ada caranya. Maka seorang pendidik itu harus menguatkan tersikh supaya betul-betul masuk ke dalam hati anak tersebut, ya. Wa yu'awwiduhu iyyaha, dan membiasakan agar mereka mengucapkan salam, ya. Wa hiya kal ati, awalan ay yu'allimahu anna syar'a amara bis salam. Pertama harus kita berikan, kita ajarkan kepada mereka bahwa syariat itu atau Islam itu mengajarkan atau memerintahkan agar seseorang menyebarkan salam, ya. Amarallahu bihi fi Qur'anihi hina qala ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta sta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam di dalam Al-Quran, ya, dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, janganlah kamu masuk ke suatu rumah yang bukan rumahmu, ya, rumah orang, ya. Hatta tasta'nisu, sampai kamu meminta izin dulu, ya. Wa tusallimu ala ahliha, dan memberi salam kepada orang yang pemilik rumah tersebut. Nah, jadi masuk ruang apa saja itu kita harus mengucapkan salam, ya. Dalam firman-Nya yang lain, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Apabila kamu masuk ke dalam sebuah rumah, maka hendaklah kamu mengucapkan salam ala anfusikum, kepada dirimu sendiri. Nah, di sini penafsirannya para ulama mengatakan maksudnya kita masuk ke rumah yang enggak ada orangnya. Kalau yang tadi ada orangnya kita ngetok pintu, kemudian kita beri salam kepada yang punya rumah. Sekarang kalau masuk ke rumah kita dah, sekarang nih pulang dari sini, orang masih tidur, yang lain misalnya, ya, atau nggak ada orang, memang cuma kita sendiri masuk ke rumah kita, ucapin salam apa enggak?
tetap ngucapin salam juga. Nah, makanya ala anfusikum. Jadi ngucapin salamnya kepada dirimu sendiri. Ya, buka pintu, assalamualaikum buat kita. Ya. Tahiyyatan min indillahi mubarakatan thayyibah, sebagai ucapan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menurunkan keberkahan yang baik. Jadi kalau mau rumah kita berkah, setiap masuk ke dalam rumah harus ngucapin salam. Ya. Ada lagi ulama yang mengatakan kenapa kita harus mengucapkan salam walaupun nggak ada orangnya di rumah tersebut. Karena dalam rumah kita itu bukan hanya kita yang ada di situ, ada malaikat, nah, malaikatur rahmah, ya, ada di situ di dalam rumah kita. Jadi kalau ke rumah kita selalu dibacain Al-Quran, itu yang menghuni dalam rumah kita itu adalah malaikat rahmah, ya, banyak di situ. Maka kita ucapin assalam bukan buat kita doang berarti, nah, buat ya para malaikat yang ada di dalam rumah tersebut. Ya. Wa amara bihi alaihi salatu wassalamu fi ta'dibihi li ummatihi. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan umatnya untuk mengucapkan salam, ya. Rawas Syaikhani an Abdullah bin Amr bin al-As anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih ini, ya, dari Abdullah bin Amr bin al-As, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang paling baik yang mana? Artinya kalau kita menjalankan ya syariat Islam itu yang terbaik yang bagaimana sih ya Rasulullah, ya. Maka Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am. Yang pertama, kamu memberi makan kepada orang. Jadi beri makan itu banyak tingkatan ketakwaan kita yang paling tinggi, yang tinggi sekali, memberi makan orang lain. Ya. Kita di Indonesia ini kebiasaan ini banyak sekali. Ngawinin si orang makan, ya, tahlilan kasih orang makan, bulan puasa di masjid ya, kasih orang makan, banyak sekali kesempatan seperti itu, ya. Jadi memberi makan itu termasuk adalah tingkatan keislaman kita, ketakwaan kita, atau paling tidak indikator bahwa keimanan kita itu kuat, ya. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ya'rif wa man lam ta'rif, ya. Yang kedua adalah engkau memberi salam kepada orang yang kau kenal dan yang tidak engkau kenal. Nah, ini yang kurang kita nih. Kalau yang kenal biasanya kita kirim ucapin salam. Yang enggak kenal diam aja, lonong aja, ya. Kalau kita jalan di depannya paling permisi Pak. Kenapa nggak ucapin salam aja? Salam yang paling penting, yang paling bagus, ya. Itu indikator keislaman kita. Ya. Ini kalau nggak dibiasakan, itu nggak akan keluar tuh ucapan salam itu. Kita ini produk yang nggak pernah tidak pernah membiasakan itu. Jadi kepada orang yang nggak kita kenal kita nggak ucapin salam. Nah, mestinya yang nggak kenal pun kita ucapkan salam, apalagi yang kenal, ya. Kita sama yang kenal aja kadang-kadang malah justru nggak ngucapin salam, ya. Riz, gitu loh. Orang nama ini dipanggil, kenapa nggak ucapin salam, ya. Ucapkan salam itu, biasakan dari kitanya, biasakan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ya. Wa rawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum, ya.
Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tidak akan masuk surga sampai kamu benar-benar beriman. Pastilah ya, orang yang masuk surga itu orang-orang yang beriman ya. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak akan sempurna iman kamu kalau kamu tidak saling mengasihi, menyayangi. Kita sama muslim harus saling menyayangi ya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu wa tahabbtum. Maukah kamu aku beri petunjuk, kata Rasulullah ya. Bila kamu laksanakan, kamu akan saling menyayangi, akan saling mengasihi ya. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah, apa itu? Afshus salama bainakum ya. Ya, sebarkan salam di antara kamu. Ini mungkin kita karena kurang kali salamnya nih, jadi kurang kurang saling menyayangi. Kata Rasulullah, kalau mau terjadi kasih sayang di antara kita, harus disebarkan salamnya. Ya. Afshus salama bainakum. Nah, ini penting buat anak-anak kita, cucu-cucu kita ya, untuk dibiasakan ngucapin salam tersebut. Kita yang orang tuanya harus sering ucapin salam di depan mereka. Kita datang, kita ketemu, assalamualaikum, assalamualaikum. Dia akan ngikutin, nurutin. Ya. Kalau kitanya enggak, terus dia enggak akan terbiasa. Ya. Yang kedua, ayyu'allimahu kaifiyatas salam. Mengajarkan bagaimana salam yang benar. Wa huwa ayyaqula al-mubtadi'u bis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Yaitu kita ajarkan agar memulai salam dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu dah itu ya. Wa yaqulul mujibu bi sighatil jam'i. Dan yang menjawab itu harus menjawab dengan bentuk jamak. Jamak itu plural ya. Bentuknya jamak. Kum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau kanal musallam alaihi wahidan. Walaupun yang beri salam satu. Kita kan satu nih. Kita beri salam kepada orang assalamualaikum, karena orangnya banyak. Tapi yang beri salam kan satu, saya. Jawabnya apakah wa alaikassalam? Enggak. Jawabnya tetap wa alaikumussalam, tetap pakai jamak juga. Ya. Nah, itu tadi ya, ada ulama yang mengatakan tetap kita harus kum juga. Kenapa? Karena di diri kita bukan sendiri. Ada raqib, ada atid, ya, ada malaikat yang selalu bersama kita. Maka juga jawabnya tetap waalaikumsalam, walaupun kita sendiri kelihatannya. Ya. Wa hadza ta'limu li kaifiyatis salam mustafadun min al-ahadits sahihah. Jadi cara mengucapkan salam ini diambil dari beberapa hadis ya. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum. Jadi diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Imran ibn al-Husain, beliau berkata ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut mengucapkan assalamu alaikum. Segitu doang. Faradda alaihi thumma jalas. Rasulullah menjawab waalaikumsalam. Kemudian orang tersebut duduk. Orang yang beri salam tadi itu ya. Faqal, maka Rasulullah bersabda ashrun, 10. Kayak orang ngasih nilai gitu, kayak orang ngasih apa? Ngasih ponten, di ponten dinilai ya. Jadi orang datang mengucapkan assalamualaikum, Rasulullah menjawab waalaikumsalam, 10. Duduk orang tersebut.
Thumma jaa akhar faqala assalamualaikum warahmatullah. Datang lagi seorang yang lain lagi mengucapkan assalamualaikum warahmatullah sampai warahmatullah, ya. Faradda alaihi fajalasa faqala 20. Kemudian Rasulullah menjawab waalaikumsalam warahmatullah 20. Habis itu orang itu duduk, ya. Thumma jaa akhar faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh faradda alaihi fajalasa faqala 30. Datang lagi orang lain yang ketiga mengucapkan lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah 30. Nah, baru orang itu duduk. Artinya yang paling sempurna kita mengucapkan salam itu sampai wabarakatuh. Bukan salam doang. Kita ngajarin anak kita assalamualaikum segitu doang. Kurang. Ajarin biar lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita duluan nggak apa-apa. Ya, ntar ada hadisnya. Ya. Jadi selalu dari sejak kecil ajarkan begitu terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan assalamualaikum doang. Udah assalamualaikum doang disingkat lagi. Kum. Ujungnya doang. Ya, salah itu. Warawa Syaikhan an Aisyah radhiyallahu anha qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza Jibrilu yuqri'u alaikis salam. Qalat wa alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah berkata kepadaku. Jadi pernah satu ketika Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah, tadi Jibril mengirim salam untukmu. Nah, jadi Aisyah pernah dikirimin salam sama Jibril. Kemudian faqal assalamualaikum warahmatullahi faqalat wa alaihis salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka Sayyidah Aisyah menjawab wa alaihis salam, dan kepadanya, kepada Jibril, ya, assalam warahmatullahi wabarakatuh dengan lengkap, ya. Yang ketiga, ayu alimahu adabas salam. Kita ajarkan etika, cara, ya, mengucapkan salam yang benar. Wa huwa taslimur rakibi 'alal mashi. Jadi yang mengucapkan salam itu yang menunggang kendaraan kepada yang lagi jalan. Bukan terbalik, bukan yang lagi jalan ke yang naik motor, bukan. Yang naik motor suruh ngucapin salam kepada yang jalan. Yang ngojek jadi salam dulu jadi assalamualaikum, ya. Jangan terbalik, jangan yang lagi jalan ke yang mengendarai, tapi yang mengendarai ke yang jalan, ya. Was-saghiru 'alal kabir. Nah, yang mudaan ke yang tuaan, kecuali anak kecil. Entar ada hadisnya. Lima rawa Syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimur rakibu 'alal mashi. Karena ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya orang yang menunggangi kendaraan, mengendarai kendaraan, dialah yang mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Wal mashi 'alal qa'id. Yang jalan dengan yang duduk. Jadi kalau ada yang lagi jalan, kemudian yang satu duduk, nah yang jalan kepada yang duduk. Bukan yang duduk ke yang jalan, bukan. Suka ada orang lagi duduk-duduk di depan rumahnya gitu, kita jalan, ya. Nah yang jalan, yang ngucapin kepada yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, yang dikit kepada yang banyak. Nah, kalau kita berdua, yang satu bertiga, yang berdua
Mengucapkan salam kepada yang bertiga. Nah, gitu ya. Wa fi riwayatin lil Bukhari wa yusallimu as-saghiru 'alal kabir. Ya. Dalam hadis yang lain mengatakan bahwa yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar, ya. Sama hadisnya. Yang keempat, ayyanhahu 'anis salamil ladzi fihi tashabbuhun bil ajanib. Kita harus melarang anak-anak kita kalau mereka mengucapkan salam yang serupa dengan salamnya orang-orang non-muslim. Nggak boleh ngomong kafir, ngomongnya non-muslim, ya, yang bukan salamnya orang muslim, ya. Lima rawat Tirmidzi an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Karena ada hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, bukan termasuk golongan kita, artinya bukan termasuk orang muslim, orang yang menyerupai orang selain muslim. Nah, jadi kalau kita ikut-ikutan cara salamnya mereka, hai, waduh, ya, atau apalah, ya, yang lain-lain. La tushabbihu bil yahud, jangan kamu menyerupai orang Yahudi. Wala bin nasara, jangan juga dengan kaum Kristiani. Fa inna taslimal yahud bil isyarati bil asabi', ya, al isyarat, fa inna taslimal yahud al isyaratu bil asabi'. Karena salamnya orang Yahudi itu cuma pakai isyarat doang, dengan apa? Dengan jari-jarinya. Saya nggak tahu bagaimana nih. Belum pernah lihat orang Yahudi ngucapin salam, ya. Wa taslimun nasara al isyaratu bil akuf. Sedangkan orang-orang, ya, Nasrani itu salamnya dengan kaf, dengan tangan gini. Mungkin angkat tangan kali, ya. Nah, kita angkat tangan mulu nih. Hey. Itu di sini kata Rasulullah SAW itu isyaratnya orang, ya, Nasrani, ya. Wa fi hadzal nahi tamyizun li khasa'isi hadhihi al-ummah al-islamiyyah min al-umam al-ukhra min adabiha al-ijtima'iyyah wa mazayaha as-sulukiyyah wal akhlaqiyyah. Ini merupakan distingsi, ya, merupakan keistimewaan ajaran kita, ajaran umat Islam. Bukan sekedar angkat tangan doang, bukan sekedar hai doang, menegur doang. Salam kita itu isinya doa. Assalamualaikum, selamatlah kamu, ya. Warahmatullahi, nggak cukup cuma selamat, dapat rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup sampai di situ. Wa barakatuh, dapat keberkahan, usia kita berkah, anak kita berkah, harta kita berkah, rumah kita berkah, kita masuk pakai assalamualaikum, semuanya dengan keberkahan tersebut. Ya, dalam hadis yang lain, wa ma ba'dal barakati syai'un, tidak ada yang lebih tinggi lagi dari keberkahan. Kalau udah keberkahan, udah berkah, udah paling tinggi. Ya, amal kita berkah walaupun sedikit, pahalanya banyak, begitu, ya. Harta kita berkah walaupun sedikit, cukup aja. Ada orang yang triliunan duit itu nggak cukup aja, masih pengen lagi dan seterusnya, nggak berkah, ya, dan seterusnya. Selanjutnya alal murabbi ayyabda al aulada bis salam. Nah, untuk seorang pendidik, orang tua, ya, guru, itu dia duluan mengucapin salam kepada anak muridnya, kepada anak-anaknya. Nah, ini yang tadi saya bilang, ya. Walaupun yang tuaan kepada yang kecilan, kepada anak-anak. Karena untuk mendidik. Jangan nungguin dia beri salam sama kita, nggak bakalan. Masih kecil, belum bisa, ya. Ta'liman minhu wa ta'widan, untuk mendidik mereka dan untuk membiasakan. Iqtidaan bil murabbil awal alaihi salatu wassalam haitsu kana yusallimu ala sibyani idza marra bihim. Kita mengikuti
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah selalu mulain salam duluan kalau kepada anak kecil. Tuh, ya. Rawas Syaikhani an Anas radhiyallahu anhu annahu marra ala sibyani fasallama alaihim. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu bahwa beliau Sayyidina Anas ya melewati atau bertemu dengan anak-anak kecil, fasallama alaihim, maka Sayyidina Anas memberi salam kepada anak-anak kecil tersebut. Anak-anak lagi main gitu, Sayyidina Anas duluan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada anak-anak ya. Wa qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Ada temen yang nanya, sama anak kecil pakai kirim salam, pakai baca salam, ucapin salam ya. Kata Sayyidina Anas, tidak. Ini Rasulullah mengerjakan demikian. Nah, jadi ini perbuatan sahabat ya yang kita juga harus ikuti. Kenapa? Karena sahabat ngelihat langsung Rasulullah mengerjakan itu. Ya. Wa fi riwayatin li Muslim, ada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala ghilmanin fasallama alaihim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bertemu dengan anak-anak kecil, fasallama alaihim, maka Rasulullah duluan mengucapkan salam kepada mereka ya untuk mengajarkan. Wa fi riwayat Abi Dawud anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra ala ghilmanin yal'abuna fasallama alaihim. Dalam riwayat Abu Dawud lain lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berjalan di hadapan para anak-anak kecil yang sedang bermain. Anak itu lagi main ya. Fasallama alaihim. Rasulullah juga memberi salam kepada mereka. Ya. Lengkap salamnya yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa itu buat anak kecil, buat anak-anak kita. Ya, biasakan. Wa fi riwayat Ibn Sunni qala lahum assalamu alaikum ya sibyan. Ya, dalam riwayat lain maka Rasulullah berkata kepada mereka, assalamu alaikum ya sibyan. Assalamualaikum, wahai anak-anak, lagi main apaan nih? Ya. Begitu Rasulullah SAW itu pada anak kecil itu selalu memberikan teladan yang baik, ya, memberikan pendidikan yang baik. Selanjutnya keenam, ayyu'allimahu ayyarudda ala ghairil muslimi bilafzi wa alaikum. Kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa kalau mengucapkan salam kepada orang non muslim, kalau dia ngucapin, sekarang kan banyak orang non muslim udah bisa assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah kita disuruh ngikutin dia, tambahin. Apa tuh, lupa saya namanya. Apa? Selamat sejahtera untuk kita semua. Ya. 5 rawas Syaikhani an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum." Ya, apabila orang-orang non muslim yang memberi salam kepada kita dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya, kita jawabnya wa alaikum, segitu aja. Ya. Enggak diterusin warahmatullahi wabarakatuh, enggak pakai salam juga, jadi waalaikum, dan segitu aja, waalaikum. Nah. Kama alaihi ayyu'allimahu an la yabda ahlal kufri bis salami li hadits Muslim la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam, ya. Bahkan kepada mereka kita jangan mulain beri salamnya, ya, karena ada hadis yang mengatakan jangan kamu memulai ucapkan salam kepada mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya. Selanjutnya ayu alimahu annal ibtida'a bis salam sunnah war raddu wajibun. Kita harus mengajarkan bahwa
memulai salamnya itu sunnah sebetulnya, sedangkan menjawabnya wajib. Ya. Lima rawa Ibnu Sunni anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ajaba salama fahuwa lahu wa man lam yujib falaysa minna. Ya. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjawab salam maka pahalanya buat dia. Ya, menjawab ya. Wa man lam yujib falaysa minna. Orang yang tidak menjawab, kata Rasulullah, itu bukan golongan kami. Artinya menjawab salam itu wajib, kita dapat pahala. Kalau enggak menjawab berarti kita bukan tergolong orang muslim. Berarti ya wajib hukumnya, ya. Tapi wajibnya ini fardunya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Jadi kalau ada orang banyak begitu nggak mesti harus semuanya satu-satu jawab. Ya, satu aja cukup yang menjawab. Ya, fardunya fardu kifayah. Kalau udah yang menjawab satu, udah yang lain gugur. Kalau mau jawab semua boleh. Ya, tapi nggak jawab semua pun tidak apa-apa karena itu hukumnya fardu kifayah. Satu aja orang yang menjawab udah cukup, yang lain gugur, ya. Tapi kalau nggak ada yang jawab sama sekali semuanya, nah itu jadi dosa semua. Nah, itu namanya fardu kifayah. Warawat Tirmidzi an Abi Umamah qila ya Rasulullah ar-rajulani yaltaqiyani ayyuhuma yabda'u bis salam. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Umamah. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ar-rajulani, ada dua orang, ya, bertemu. Siapa yang duluan beri salam? Gak ketahuan nih kecil apa gedenya. Masa mau ketiap orang nanyain dulu umur inti berapa? Gak mungkin. Jadi ketemu aja begitu. Nah, siapa duluan nih yang harus beri salam nih? Ya. Qol, ya. Aulahuma billahi ta'ala. Artinya terserah, boleh siapa saja, tapi yang duluan itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling baik itu yang lebih dulu ngucapin salam. Ya. Wa fi riwayatin Abi Dawud, inna aulan nasi billahi man bada'ahum bis salam. Orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling baik orang yang duluan ngucapin salam, gitu. Apalagi kalau lagi marahan, ya. Nah itu yang paling bagus adalah yang lebih dulu ngucapin salam, lebih dulu bai'an, ya. Wa 'alal murabbi ay yu'allimal walada anna hunaka ahwalan khassatan yukrahu fiha salam. Kita ajarkan juga anak-anak kita bahwa ada tempat-tempat yang dimakruhkan. Makruh sekarang nih ngucapin salam, ya. Min hadhil ahwal, diantaranya adalah al mutawaddi, orang yang lagi wudu diucapin salam nggak perlu jawab, makruh malah kita menjawabnya karena lagi konsentrasi, lagi beribadah, ya. Wudu itu ibadah, nah, kita sedang ibadah di situ, ya. Wa man fil hammam, orang yang ada di dalam kamar kecil, dalam toilet, ya, nggak perlu ngucapin salam atau menjawab salam. Wa man ya'kul, lagi makan juga sebetulnya, ya, tidak perlu menjawab salamnya. Wa man yuqatil, lagi perang, jelaslah lagi perang ngurusin salam, ya, perang dulu. Wa ala talin lil Qur'an, orang lagi baca Quran itu juga tidak wajib. Lagi baca Quran ada orang salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau dia terusin baca Quran, ya. Wa dzakirun lillah, lagi zikir. Wa mulabbin fil hajj, lagi talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, lagi haji, ya. Itu tidak perlu menjawab salam. Wa muqarriru fiqhin, ya. Wa khatibun fil jum'ah aw ghairiha, lagi khutbah orang datang kagak jadi khutbah, ya.
Jadi ada beberapa tempat-tempat yang tidak perlu menjawab atau memberi salam ya. Fa'alal murabbin an yataqayyadu bi adabis salam wa yu'allimuha auladahum. Maka seorang pendidik atau orang tua, maka dia harus mengajarkan bagaimana cara salam yang baik kepada anak-anaknya. Liya'taduha fi hayatihimul ijtimaiyah, agar mereka terbiasa dalam dalam kehidupan mereka. Wa fi ta'amulihim ma'an nas, dan dalam interaksi mereka dengan orang lain ya. Dari sekarang kita coba ya, kita terus ketemu teman kita, ntar pulang nih ketemu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah ya, dibiasakan ya. Nah, ada kebiasaan kita juga yang agak tidak tepat. Kita ngajarin anak kita tuh salim, salim, bukan ngucapin salam, suruh begini nih, suruh cium tangan. Enggak apa-apa, suruh cium tangannya enggak apa-apa. Oke, salim, cium tangan. Tapi yang diajarin salamnya, assalamualaikumnya. Ayo bilang assalamualaikum. Ayo salim, bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruh ngomong, suruh ucapin. Ya, ini kekeliruan kita juga sebetulnya dalam dulu mengajarinnya. Salam itu maksudnya ini, bukan. Salam itu ngucapin salamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya, bukan cium tangannya. Ya, cium tangan ada hadisnya yang lain. Bahwa idza tasafahar rajulani, ya, bahwa apabila bersalaman dua orang muslim itu gugur dosa-dosanya, sebagian dosanya gugur. Ya, oke lah kita ajarkan anak kita supaya salaman, cium tangan supaya gugur dosa misalnya. Lain lagi, tapi yang penting adalah ngucapin salamnya ya. Akhirnya sampai tua tuh kita tuh orangnya ngobrol aja tetap tangannya jalan ngobrol. Lu dari mana tadi? Mantap, tangan doang yang jalan, salamnya malah enggak ya. Itu keliru. Mestinya yang kita ajarkan adalah salamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke dalam rumah, jangan lupa buka pintu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya ataupun tidak ada orangnya, itu keberkahan akan turun ke dalam rumah kita tersebut ya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.